Ini dari, makanya yang paling penting itu adalah kekuatan iman anak kita. Iman anak kita itu mesti kita tanamkan dari kecil. Next saja, di tengah aja. Iman anak kita itu penting. Karena tanpa iman, tadi doa anak yang soleh akan kita dapat kalau mereka soleh. Kalau mereka nggak soleh, doanya nggak dapat. Kita mampu mendapatkan doa waladun solihun yad'ulahu itu kalau anak kita soleh. Kalau anak kita toleh nggak dapat doanya. Maka sama-sama bagaimana kita mendidik anak kita menjadi soleh. Makanya iman mesti kita sentuh. Nanti Gen Z akan dijelaskan oleh Coach Multan lebih detail. Next, Bang. Next aja, next. Karena tidak ada lagi yang berguna kalau kita tiada. Kecuali 3 perkara. Sodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, waladun solihun yad'ulah. Kalau kita meninggal, ayah bunda, terputus semua amal kita. Kecuali sodaqah jariyah. Kita berinfak ke masjid, berinfak ke sekolah, beli sejadah, beli Al-Quran. Ketika orang masih baca, pahalanya lanjut. Ilmu yang bermanfaat. Maka saya tekankan biasanya ayah bunda, Al-Fatihah anak kita itu mesti belajar dari kita, bukan dari orang lain. Kalau udah lewat, ya udah ikhlaskan. Karena kan udah SMP SMA. Kalau masih punya yang kecil atau bikin program yang baru, punya anak kecil, minimal Al-Fatihahnya itu belajar dari kita, bukan dari orang lain. Kenapa? Karena itu adalah ilmu yang bermanfaat yang akan mereka baca setiap sholat mereka. Jadi Al-Fatihah anak kita itu harapannya adalah belajar dari kita orang tuanya. Meskipun kita belum tahsin, belum clear bahasa Qur'annya, gak jadi masalah. Minimal anak kita tahu membaca Al-Fatihah. Kalau mau belajar tahsin, ya bisa setiap malam Sabtu. Gratis, free. Nurul Ilmi mengadakan pembelajaran belajar tahsin setiap malam Sabtu di Masjid Nurul Ilmi. Ada gurunya. Yang muda-muda kan udah tahu ya, setiap hari apa? Muriah belajar tahsin hari Selasa. Gratis, nggak bayar. Di Nurul Ilmi nggak. Untuk orang tua gratis. Belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar parenting. Next. Karena tugas utama kita itu adalah mengantarkan anak kita menjadi manusia yang punya tujuan hidup. Untuk apa yang diciptain? Untuk apa coba? Anak kita itu hidup menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kita pengen anak kita itu punya pemimpin yang menjadi pemimpin yang luar biasa. Gimana caranya? Tekadkan dalam diri mereka bahwasanya, nah, kamu itu adalah pemimpin masa depan. Jadi jangan baper. Cuman gara-gara putus cinta kamu nggak kuat, enggak. Cuma karena diejek orang kamu putus asa, enggak. Kamu itu adalah pemimpin masa depan. Gimana caranya pemimpin kok bisa baperan? Gimana caranya pemimpin kok insecure? Soalnya mereka itu berhati baja, tangguh, kuat, cerdas, dan punya akhlak yang baik. Itu yang punya kita tanamkan kepada anak kita. Saya membaca sebuah buku. Ada seorang anak kecil yang energik, yang luar biasa. Dari orang tuanya juga luar biasa. Pada suatu hari, Allah kasih cobaan kepada anak itu, naik pohon, jatuh, sehingga tangannya ini keluar apa nih? Tulangnya, dan mesti diamputasi. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketika anak selesai amputasi? Dia mengajak anaknya bermain kelereng. Dia fokus kepada kelebihan anaknya. Sekarang jadi apa anaknya? Jadi penulis yang hebat. Golagong. Pernah dengar bukunya? Pernah baca? Oh, belum pernah baca. Penulis. Dan sering diundang ke Jambi, ada berapa kali dia. Jadi orang hebat. Albert Einstein. Kenal, Bu? Ah, ini kenal kalau Albert Einstein. Albert Einstein itu dicap oleh gurunya sebagai anak yang idiot. Tapi apa jawaban orang tuanya? Enggak, anak saya nggak idiot. Cuman gurunya saja yang belum ketemu caranya ngajar anak saya. Keren kan? Sejelek apapun anak kita itu dari daging kita, maka
mesti kita motivasi mereka sekuat-kuatnya. Nggak ada anak yang gagal, nggak ada anak yang jelek, nggak ada anak yang rendah, enggak. Semuanya itu punya prestasi masing-masing, punya potensi masing-masing. Makanya kalau kita punya anak, ayah, bunda, jangan dibandingkan dengan kakaknya, jangan dibandingkan dengan adiknya. Sering kan kita kecoplosan, bang, kok kayak gini bang? Kakak kok udah kayak gini, dia juara terus, kok juara terakhir, bikin mama kesal jadinya. Hei, hati-hati, itu bikin anak jadi rendah. Mereka belum ketemu saja caranya untuk belajar yang terbaik. Mereka itu punya potensi masing-masing, maka dorong mereka. Maka saya katakan kepada guru-guru, ya guru-guru SMA, saya katakan seperti ini, Ustadz, Ustazah, anak kita itu adalah luar biasa. Kalaupun hari ini ada yang unik, saya tidak mengatakan mereka degil, saya nggak mengatakan mereka itu banyak masalah, saya nggak mengatakan mereka itu apa bahasanya, nakal, enggak. Saya katakan kalaupun ada yang unik di antara anak-anak kita, itu ladang pahala Ustadz Ustazah. Kalau 100% baik semua, nanti Ustazah nggak kerja lagi. Betul Bu? Kalau soleh semua, tinggal ayo anak-anak sholat semua, Allahu Akbar. Nggak ada lagi yang ribut, nggak kerja Ustadznya. Betul kan Bu? Karena ada yang ribut jadi mereka kerja. Nyuruh anaknya sholat, ayo sholat. Kalau nggak ada yang hobi hijrah, oh hijrah Bu. Saya kadang hobi hijrah, belajar di kelas A, nggak ada dia. Rupanya dia keliling, tawaf gedung SMA. Ada yang kayak gitu Bu, hobi tawaf dia, dicari ustadznya di kantin. Oh dia udah ngeliat, wih ada Ustadz Ahmad nih, jalan dia, pindah dia, tawaf lagi dia ke musola. Kita cari ke musola, tawaf lagi dia, naik dia ke atas. Yang hobi tawaf itu kerjaan, supaya nanti kita beramal, jadi olahraga. Kalau nggak itu kan nggak ada kerjaannya di guru-gurunya. Keunikan anak kita. Tapi mudah-mudahan dari yang unik-unik mereka ini punya mimpi besar, karena mereka itu adalah pemimpin masa depan. Kita nggak ada yang tahu, ayah bunda, bisa jadi anak yang sering tawaf ini jadi menteri ke depannya. Kadang nggak ada yang tahu. Bisa jadi anak yang sering tawaf ini jadi jenderal ke depannya, nggak ada yang tahu. Tugas kita adalah mendoakan dan mengarahkan mereka, sebut mereka dalam doa. Nyebut nggak nama anaknya dalam doa Bu? Insya Allah. Ini insya Allahnya yakin atau insya Allah ragu-ragu? Insya Allah. Seunik apapun anak kita Bun, itu darah daging kita. Peluk mereka. Kalau mereka datang terus dapat surat dari sekolah, nikmatin. Itu memang prosesnya supaya dia bertanggung jawab, nggak usah dibela. Kadang-kadang kita kan bela anak kita kan, di rumah ada kayak gini tat, ini soleh ya, di sekolah nggak soleh dia banyak kelakuannya. Bisa jadi pengen CP, cari perhatian, CPU cari perhatian ustadz. Nggak apa-apa, itu memang mendidik anak kan. Bisa jadi pada masa kecilnya mereka nggak dapat perhatian, endingnya pada masa SMA mereka cari perhatian. Ada Bun, anak kita hobi nobok, hobi ninju. Kenapa? Karena bisa jadi pada masa kecilnya mereka kurang perhatian dalam apa bahasanya itu, bagian psikomotoriknya itu nggak berjalan dengan baik, sehingga di masa besarnya dia hobi mukul orang. Ada yang kayak gitu. Tapi makanya kita proses mereka masuk silat, masuk karate, supaya itu tersalurkan. Kita ajarkan mereka yang terbaik. Kalaupun hari ini ada anak kita kalau ngapal lama betul, ini emaknya panjang kan, berarti lamonnya ada. Kawannya sudah hampir 10 juz, dia masih juz amma. Ya Allah. Tapi kita panggil sini Kak. Kenapa? Saya payah tat ngapal. Enggak ada yang payah. Cuman kita aja belum telaten ngapalnya. Coba aja lagi, coba lagi.
coba lagi. Ente bisa jalan berapa kali coba? Penelitian butuh sampai 120 kali jatuh baru bisa jalan. Coba kalau dia sekali jatuh dia nggak mau lagi, bisa jalan nggak anak kita? Nggak bisa. Mama, saya nggak mau keluar lagi, dia jatuh. Cukup hari ini saja saya jatuh. Bisa jalan? Nggak bisa. Maka kita mesti memotivasi mereka. Mereka itulah pemimpin masa depan, mesti tahu tujuan hidupnya sebagai pemimpin, kata Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku dan menjadi seorang pemimpin dalam muka bumi ini. Itu mereka. Kalau mereka nggak yakin dengan kepemimpinannya, gimana nanti mereka jadi orang besar ke depannya? Next, Bang. Ini saya nggak hidup, jadi pasang next aja. Maka ayah bunda, yuk kita bermulai dari niat kita. Kita baru masuk materi. Tadi belum materi, baru intro. Bermula dari niat. Ayah bunda menyekolahkan anak ke Nuril, niatnya apa? Ketika ayah bunda nyuruh anak kita menghafal Al-Quran, niatnya apa? Atau supaya dapat gelar hafiz Quran? Atau pengen nantinya mereka mendoakan kita? Atau ikhlas karena Allah, biar Allah yang nentukan nantinya? Kalau kita menyerahkan semuanya ke Allah, apapun hasilnya nanti kita bisa berlapang dada. Kalau misal niatnya kita pengen supaya anak kita menjadi anak yang mampu mendoakan kita, tiba-tiba ketika dia lulus kuliah akhlaknya berubah, nggak doain kita, kecewa nggak kita? Kecewa. Makanya kembali ke niat. Niat kita menyekolahkan anak kita masuk ke Nuril, niat kita menyekolahkan anak kita supaya mereka hafal Al-Quran, niat kita supaya mereka belajar yang terbaik, itu karena apa? Niatkan semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Biar Allah yang menentukan takdirnya bagi anak kita. Emang kita bisa merubah takdir mereka? Nggak bisa. Yang menentukan takdir mereka itu adalah Allah, dan mereka yang memilih. Kita selaku orang tua cuma nyaranin, Kak, kalau yang terbaik ini loh saran dari mama, ini saran dari ayah, tinggal kakak pilih. Kalaupun hari ini mereka masih belajar, kita cuma kasih pilihan, Kak, kalau nanti kakak nggak belajar, ini konsekuensinya yang akan diterima. Kalau kakak belajar, ini konsekuensinya kakak terima. Terus kita serahkan ke Allah. Kembali ke niatnya. Niat kita membuat anak kita hafal Al-Quran itu karena apa? Atau jangan-jangan kita pengen dipuji oleh orang lain, oleh tetangga kita. Wah, anak si bunda ini sudah hafal 30 juz Al-Quran, keren. Sampai segitu. Kalau cuma dapat itunya saja, nggak dapat pahalanya. Coba kalau kita ikhlaskan ke Allah. Ketika anak kita gagal dalam menghafal, ketika kita ikhlas, ya sudah. Berarti masih ada proses yang lain mesti mereka lalui. Makanya, karena sesungguhnya kita yang akan ditanya. Kalau hidup ini kita nanti akan ditanya. Next, Bang. Kita akan ditanya. Anakmu dididik dengan cara apa? Terus sudah kamu tanamkan belum keimanan dalam anakmu? Yang paling penting adalah mereka yakin dengan Allah, mereka takut dengan Allah. Selesai insya Allah. Maka dalam Al-Quran, ketika Zulkarnain nasihatin anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan Allah. Itu yang paling penting. Kita ajak anak kita sholat, ajak sama-sama berdoa, kalau perlu ajak sama-sama bersedekah, ajarkan itu. Itu yang paling penting, karena kita akan ditanya nantinya di akhirat. Next, saya buru-buru nih karena waktunya. Makanya kita mesti membangun jiwa anak kita, karena jiwa itu mesti disentuh dari hati ke hati. Kalau kita cuma ngoceh
aja, nggak selesai. Tapi ngajak mereka berpikir. Beda bun ya, anak bunda sudah masuk SMP, sudah masuk SMA, bukan masuk TK, bukan masuk SD. Mereka sudah mulai berpikir, mereka sudah mulai bisa membandingkan, mereka sudah bisa melihat apa yang kita lakukan. Bahkan mereka bisa protes ke kita. Allah, ayah nyuruh kami ngaji, ayah beda ngaji. Ada. Ayah suruh kami ngapal, ayah beda hafal. Coba tes dulu. Gimana kita? Gak enak gitu kan? Makanya kadang kita mesti nyajak. Betul kak, ayah dak hafal, tapi ayah pengen hafalan kakak membawa ayah ke surga. Kan bisa. Tapi kalau kita hadapi dengan emosi, nggak selesai. Kita mesti sentuh jiwa mereka. Maka sering ngobrol dengan anak-anak kita. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Coach Multon bagaimana Gen Z itu seperti apa. Next bang. Alangkah sering mata kita dikelabui oleh hal semu. Kita menginginkan mereka mendengarkan perkataan kita, tapi kita lupa belajar mendengar suara nurani mereka. Kita ingin anak kita energik, pintar, cerdas, kreatif, tetapi kitalah yang pertama kali membunuh bakat mereka, inisiatif mereka, bahkan kebaikan-kebaikan mereka. Pernah nggak anak kita main piring, apa yang bunda ucapin? Pecah. Padahal mereka lagi latihan. Selagi tidak membahayakan nyawa, selagi tidak membahayakan dirinya, silakan. Karena disitulah mereka belajar. Bunda, kalau anaknya pengen bantu cuci piring, diizinkan atau tidak? Tidak. Takut pecah, takut basah, takut licin, takut nanti nggak selesai kerjaannya. Betul. Tapi menurut penelitian dari Harvard University, mereka meneliti selama 75 tahun. Mereka nggak main-main kalau penelitian. 75 tahun kepada 10.000 orang. Ketika seorang anak diajarkan untuk membantu pekerjaan rumah, cuci piring, bersih kamarnya sendiri, cuci baju sendiri, cuci sepatu sendiri, bantu pekerjaan ayah, maka kedepannya ketika dewasa mereka akan menjadi orang hebat. Kenapa? Karena mereka sudah belajar mandiri. Mereka ada rasa percaya diri, berani mencoba, tidak takut gagal. Tapi kita kadang-kadang matiin potensi anak kita kan. Anak kita mau nyuci piring, tunggu, kaget pecah kak, ini barang mahal, mamanya masih kredit barang ini. Sering kan kita gitu pun. Kadang-kala kita lebih sayang benda daripada jiwa anak kita. Dan itu matikan potensi mereka. Akhirnya ketika besar mereka takut untuk mencoba. Kenapa? Takut nanti pecah, mahal, ngeri. Lebih baik kita beli barang baru daripada memperbaiki hati anak kita. Lebih baik kita beli barang baru daripada kita memperbaiki perasaan anak kita. Ketika kita marah-marah, itu melukai perasaan mereka, dan itu akan terbawa sampai mereka besar. Kita lebih sayang ke Tupperware kita. Kalau anak kita menghilangkan Tupperware, dicari sampai ke ujung dunia, cari pokoknya. Itu barang Tupperware mama tuh, kamu bawa-bawa, dihilangkan lagi, cari. Meskipun sekarang udah hampir bangkrut kan Bu ya, Tupperware. Gitu Pak ya. Kalau ayah ninggalin Tupperware kan makanya ribut kan. Dicari betul. Dimarahin anak kita. Padahal bisa jadi mereka lagi main-main, mereka nggak tahu kemana Tupperware tadi. Tapi diajarkan, Kak, boleh main, tapi dijaga. Saya mengajarkan ke anak saya, Kak, ayah boleh ini, boleh, hati-hati ya. Ini ya, boleh, hati-hati ya. Selagi tidak membahayakan, tidak menyakiti dirinya, lanjutkan. Kita kan kadang khawatir, kekhawatiran kita itu mempengaruhi kekhawatiran kita kepada anak kita.
bisa jadi anak kita pengen, ini kadang-kadang di ibu-ibu nih, kita ada masalah dengan tetangga kita, anak kita ikut-ikutan, jangan kau berkawan dengan dia, mamanya jahat. Sering yang bermasalah siapa? Emaknya. Tapi kenapa anaknya dilarang bersosialisasi? Padahal mereka pada saat itu mereka bisa bersosialisasi, mengenal teman, mengenal karakter dan lain hal. Tapi kita ngapain? Menghalangi mereka kan? Jangan, mama mau jahat, nanti kau dicubitnya. Ya belum tentu dicubitnya. Tapi kita akhirnya membatasi mereka untuk berekspresi. Anak kita mau lompat-lompat, jangan kak, nanti jatuh. Kan belum tentu jatuh. Kalau dia jatuh, sakit kak? Sakit, besok hati-hati ya. Selesai. Ketika dia lompat-lompat, kita menghalangi mereka, mereka kayak nggak berani mencoba sesuatu. Makanya anak kita SMP, SMA, kalau ditanya guru siapa yang pengen maju ke depan, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena pada saat kecil, kalau salah nanti kena marah. Padahal tidak ada yang salah dalam diri anak itu karena mereka lagi belajar. Tapi kadang-kadang orang tua pengennya itu semuanya jadi yang sesuai dengan ekspektasi kita. Mereka baca Al-Quran salah, ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau kita yang salah, betul, salahin, udah tua. Tapi anak-anak kan harus belajar, ajarin mereka. Karena kita pengen anak-anak kita itu berani. Mereka itu punya potensi besar, tapi kadang-kala kita yang membatasi potensi itu. Kalau kita lihat orang luar negeri, umur 6 tahun sudah bawa motor balap, betul kan? Bawa mobil mereka, tapi di tempatnya. Kalau di kita enggak, di jalan kan, salah gitu. Kalau pengen anak mereka pembalap, ya udah belajar di tempat yang betul-betul tempatnya. Kalau ini kita lepas mereka berada di jalan raya. Kalau kita lihat tayangan televisi, jarang kan kita melihat anak orang luar negeri itu kebut-kebutan jalan raya. Rata-rata mereka di mana? Di sirkuitnya kan, di tempatnya. Kalau kita di mana? Di Kebenuran. Akhirnya masuk geng motor. Ngeri kan? Kan kita mesti latih anak kita, potensi mereka. Karena nggak mempan lagi bu, kalau kita nasihati anak kita dengan ceramah. Kakak, kalau kamu nanti masuk gini, panjang repetan kita, tidak menyelesaikan masalah. Bahkan mereka hafal nanti repetan kita. Makanya kita mesti melatih anak-anak kita. Next bang. Makanya paling penting adalah bersikap bijak dan lembut kepada istri, kepada anak, dengan kata-kata yang baik. Ya, kalau kita marah ke anak dengan marah semua kemurkanya, itu akan dikenang selalu oleh seorang anak. Tapi kalau ibu-ibu kan enggak, semarah-marah seorang ibu memang gitu, mereka kan balik lagi. Tapi kalau kita marah, mereka nggak balik lagi. Maka kalau biar yang merepet biarkan bunda, yang kasih sayang biarkan kita. Peluk dengan mereka. Kena marah bunda ya kak? Iya sama, sini. Biar senasib seperjuangan. Penuh kasih sayang. Kasih sayang itu bukan membebaskan semuanya, enggak. Tapi ada batasan-batasannya yang mesti kita lakukan. Kalau membahayakan, merusak, batasi. Tapi kalau enggak, peluk mereka dengan cara yang terbaik. Next bang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta fazzan khalizal qalbi lang faddu min haulik." Sekiranya engkau bersikap keras, kasar, tentulah mereka menjauh darimu. Kalau kita kasar ya kepada anak kita, mereka kan jauh dari kita. Mereka curhat kepada yang lain, bukan kepada kita. Seharusnya kan mereka curhat pertama sekali itu kepada kita selaku orang tuanya, bukan kepada orang lain. Kalau mereka curhat kepada orang lain, belum tentu ngasih masukan, semuanya dianggap baik. Ada sebuah peristiwa. Kalau anak SMA kan unik-unik.
masa-masa mereka mengenal lawan jenis. Mereka tertarik dengan sesosok laki-laki. Ini anak perempuan. Kakek tanya, kenapa kak kok bisa? Padahal laki-lakinya itu kalau dipandang kasat mata nggak ganteng-ganteng amat. Iya, nggak ganteng, tapi kok biasa kesengsem. Anak ini dia punya potensi bagus, prestasinya ada, tapi jatuh cintanya kepada bad boy, kata zaman sekarang. Kita mikir, what happened? Apa dunia sudah terbalik? Kalau kita lihat sekilas, nauzubillah, nggak ganteng. Di mana? Udah nggak ganteng. Ini dalam hati kita, benar nggak disebutin ya? Udah nggak ganteng, sering hijrah, prestasi nggak ada. Kok bisa ini anak kita yang punya prestasi kok jatuh cinta kepada someone spesial baginya? Kita tanya, kok bisa jatuh cinta? Padahal masih banyak laki-laki lain yang mungkin bisa menarik hati. Kok kamu jatuh cinta dengan ini? Sampai dia mengatakan, selagi abang itu masih di SMA, perasaan ini tidak akan pernah pudar. Kita bingung kan? Ya Allah. Kalau masih sekedar pandang-pandangan, ya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau udah berdekatan, karena setan kan makin menggoda kan. Oke. Saya baca-baca buku, apa ini? Kok bisa? Karena secara ilmu yang saya baca, secara logika, nggak masuk. Nggak masuk gue, nggak apple to apple. Akhirnya saya baca buku yang lain. Oh iya, rupanya touch emosional. Di hati rupanya. Makanya kata lagu Ari Lasso itu, sentuhlah ia di hatinya. Ternyata di situ di hatinya. Oke, kita baca. Kenapa kau bisa jatuh cinta? Kakaknya puitis kak. Oh, puitis. Ya memang kalau sudah jatuh cinta kan biasanya orang itu sok puitis, sok eksis, sok narsis. Ya meskipun kantongnya tipis tuh. Oh iya, oke. Berarti di sana. Makanya operan ayah harus masuk di situ. Jangan nanti diambil orang lain. Iya, kalau masih di sekolah masih bisa kita kontrol, masih bisa kita awasin. Kalau di luar sana diambil oleh orang lain. Pemerkosaan atas nama cinta kan banyak. Betul kan Bun ya? Mereka mengucapkannya katanya sayang, padahal udah menjamah tubuh anak kita. Ngeri. Itu kalau pacaran. Kalau yang LGBT, ngeri lagi. Ini diwaspadai ini. Di mana-mana ternyata ada orang di luar sana siap menerkam anak kita. Nggak narkoba, nggak pergaulan bebas, semuanya ada dan mereka tonton di tontonan mereka. Kalau kita nggak bisa nyentuh hati perasaan anak kita, mereka akan diambil oleh orang lainnya. Kalau sudah jadi diambil orang lain, ngeri. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dan ini mesti kita pikirkan baik-baik. Makanya kita mesti mengucapkan kata-kata yang sayang kepada anak kita. Ayah, kalau peluk-peluk anaknya, dengarin ceritanya. Kalaupun dia cerita, ayah saya suka dengan kakak ini, ya dengarin aja dulu. Jangan pakai dalil. Nah, wala taqrabuz zina. Oh enggak masuk di zaman sekarang ini. Kalau kita langsung pakai dalil, dengarin dulu ceritanya. Nanti baru kita dialog, udah diskusi. Karena anak SMA, ini SMA awalnya, mereka itu, oh nanti saya kasih jabaran fase pendidikan anak. Next bang. Ingatlah jiwa anak itu lebih penting daripada materi. Ya next, saya percepat karena coach Multon sebentar lagi mau ngisi ini. Next. Nah, apabila anak berbuat salah, tegur kesalahannya bukan jati dirinya. Paham ya? Bukan ke anaknya. Nak, kau degilnya, nakalnya, cewek nggak baik, nggak. Bukan jati diri, tapi kesalahannya di mana itu yang kita tegur. Kak,
kalau kakak ngelakuin ini kurang baik, mesti dirubah. Kamu nih ya. Tapi kan keceplosan kan. Kok nakalnya kok anak siapa ini? Anak ayah bunda lah. Anak siapa lagi? Kasih kita lakuin ya. Berikan solusi yang terbaik. Makanya kalau di SMA, di SMP, anak itu akan menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian apa? Isinya adalah semua peraturan yang berada di sekolah. Jadi ketika anak bermasalah, kita cuma kasih bilang, Kak, tahu kesalahannya di mana? Iya, Tan. Oke. Apa konsekuensinya? Tahu, Tan. Oke. Laki-laki mesti bertanggung jawab atas pilihan yang dia pilih. Kita ajarkan itu. Mereka milih. Kalau mereka lakukan kesalahan, mesti bertanggung jawab. Next, Bang. Anak membentak orang tua bukan salah anak. Next. Tapi salah kita. Next, lanjut aja. Anak membentak itu dikarenakan meniru apa yang ada di sekelilingnya. Ini saya bilang tadi. Bisa jadi anak melihat ibunya membentak ayahnya atau ayah membentak ibunya. Makanya kalau lagi marah betul, hindarin. Next. Anak kita tuh pengen nyoba-nyoba, apalagi anak SMP, lagi masa puberitas. Untuk itu orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Kalau ayah bunda lagi perang dingin, ingat masa-masa lalu dulu pada saat menikah. Jangan sampai perang dingin itu berkelanjutan, ujungnya jadi perang dunia ketiga. Bahaya. Yang rugi adalah anak. Yang rugi adalah anak. Semarah apapun kita kepada suami, semarah apapun suami kepada seorang istri, ingat kebaikan apa yang pernah mereka lakukan kepada kita. Pasti ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang suami, pasti ada kebaikan yang dilakukan seorang istri. Bun, seburuk apapun suami bunda, mereka tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Belum ya? Fir'aun itu bunuh anak orang, suami bunda enggak. Jadi maafin kesalahan mereka kalau mereka ada salah. Ingat kasih sayang mereka sudah diberikan. Takutnya ini jadi masalah ke depannya. Next. Anakmu ada cerminan dirimu, anak kita ada cerminan kita. Makanya kita mesti lakukan yang terbaik. Oke, lanjut. Saya percepat nih. Oke, ini saya bilang tadi, stop ucapan yang dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak kita. Next, Bang. Coba Bunda renungkan tulisan yang saya ambil. Nah, aku kira aku marah padamu itu karena ulahmu. Ternyata aku salah. Ternyata aku yang lelah, butuh rekreasi untuk hatiku. Aku kira aku sebel lihat kamu karena tingkahmu. Ternyata itu karena aku. Aku lupa bersyukur atas hadirmu. Terlalu sibuk menuntutmu harus selalu sesuai mauku. Aku kira aku emosional padamu itu karena kesalahanmu. Ternyata itu karena aku. Masalah hidup dan pekerjaan membebani hatiku. Tak kusangka aku lampiaskan kepadamu. Aku kira semua ini karenamu, salahmu, ulahmu, tingkahmu. Ternyata tentang aku, yang kurang berilmu, bingung dan ragu mau bagaimana merespon tingkahmu. Aku kira ini semua karenamu, emosimu, marahmu, kecewamu. Ternyata tentang aku yang memendam emosi di hatiku dan belum aku salurkan sehingga meledak saat bertemu denganmu. Sering kejadian kan, Bun? Kita ada pekerjaan di kantor belum selesai, kita marah-marahnya ke siapa? Ke anak. Kita capek ngurus rumah, anak kita baru datang, baju kotor, lupa ngeletaknya pada tempatnya. Siapa yang kena marah? Anak. Makanya kadang-kadang kita mesti banyak beristighfar ke Allah. Ya Allah, banyak salah kita kepada anak kita. Tanpa sadar kita membuat mereka itu jauh dari kita, karena kita pengen menuntut mereka sesuai dengan kemauan kita. Next, Bang. Dari Teh Nini, suami Agim. Oh, si istri.
Masih fokus berarti ya. Bila sudah terlihat gejala sikap tidak manis yang ditampakkan anak seperti berbohong, membantah, susah diatur, itu berarti sinyal Allah kita untuk salah orang tua itu bertobat. Bisa jadi kita banyak salahnya. Pas kita lihat anak kita kok sulit betul diatur, bisa jadi kita banyak dosanya. Kita mohon kepada Allah, mohon Allah mengampuni kita. Next, Bang. Jangan menuntut anakmu memahamimu sementara dirimu tak berusaha memahaminya. Jangan banyak nuntut ke anak kita sampai anak paham kita. Sering kan kalau kita marah, Kak, pahami bunda dong. Pahami bunda udah besarin kamu dari kecil nggak dewasa, tapi kok kamu nggak berubah-ubah. Ada kayak gitu pun? Ada kan? Seharusnya kita juga memahami mereka. Bagi mereka mereka itu belum mengenal hitam putih. Mereka semua itu rata-rata semuanya baik bagi mereka. Tugas kita orang tua yang ngarahin. Mereka itu belum tahu hitam putih, belum. Mereka semuanya baik semuanya. Makanya anak SMP, SMA semuanya dicoba. Betul kan Bu ya? Mereka belum tahu mana itu membahayakan, mana enggak. Yang penting nyoba dulu. Motornya enggak dia. Ada kan? Ada. Semuanya dicoba karena mereka nggak tahu. Ketika udah jatuh baru tahu rasa dia. SMA kan sudah boleh bawa kendaraan bermotor. Tugas kita guru ngecek terus kelengkapan mereka, mulai dari helm, spion dan lain hal. Tapi tetap aja yang ada yang nggak pakai. Tetap diingatin ya tugasnya. Kita memahami kondisi mereka karena anak SMA ataupun SMP takut sisirannya itu kalau pakai helm nggak ganteng lagi. Kalau perempuan nggak jadi masalah, rata-rata ikut dia pakai helm. Tapi kalau laki-laki enggak. Mereka tuh takut kalau pakai helm sisirannya itu nggak bagus lagi, aut-autan. Makanya kita sering bilang, Bang, kita kan laki-laki semua, perempuan jauh di seberang sana, ngapain harus ganteng-ganteng amat? Abang nggak mandi pun nggak ada yang tahu. Namanya anak-anak laki-laki kan. Coba kita panggil kemarin ada anak kita karena kecelakaan ininya bocor. Nah lihat Bang, nggak pakai helm, kayak gini kan kejadiannya. Mau kayak gini? Nggak, tobat dia 1 pekan. Pekan berikutnya balik lagi ke setelan awal. Pakai knalpot yang suaranya besar. Sering kan ya? Bagi mereka itu keren, gaul. Bagi kita orang tua berisik. Gimana caranya? Nanti akan dibahas oleh Coach Moulton ya, mengenai Gen Z yang kayak gitu dia. Ini laki-laki. Kalau kita cek handphone mereka bilangnya apa? Ayah, mama, ini privasi. Pernah pun? Pernah. Tapi tetap kita mesti cek handphone mereka. Karena bisa jadi ada pergaulan yang kurang pas dalam pergaulan mereka. Karena sering kita jadi akun palsu dengan anak-anak kita itu. Kita pakai profil foto cowok ganteng atau cewek cantik biar di add. Kalau pakai foto kita, ini Ustaz Ahmad nih, jangan, bahaya. Tapi kalau kita pakai foto profil cewek cantik, pakai jilbab, ukti kan, itu di add-nya oleh anak-anak cowok. Jadi biar kita tahu apa tingkah laku mereka di media sosial. Karena kita pengen apa yang mereka dapatkan di sekolah, mereka juga diterapkan di luar sekolah. Itu mendidik. Makanya kita kerjasama dengan orang tua. Kenapa ayah bunda ikut parenting hari ini? Supaya nanti sama pemikirannya. Kita pengen anak kita itu punya mimpi besar ke depannya, dan kita menyiapkan mereka jadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Kalau kita nggak sejalan, sekolah pengennya anak kita jadi pemimpin, bunda dan ayah nggak mendukung secara totalitas, jadi montor mogok nanti. Payah kita dorongnya. Tapi ketika kita bekerja sama, kita pengen anak-anak kita jadi pemimpin besar bangsa ini ke depannya, yuk kita berjuang bersama, kita ikhtiarkan bersama. Makanya kenapa Nurul Ilmi mengadakan kegiatan parenting sebelum awal masuk bagi calon siswa baru, supaya nanti sama pemikirannya. Meskipun sudah ada pernah ikut parenting ini, parenting itu, parenting ini, nanti supaya sama.
Kita juga kaget, kenapa disuruh minta ngisi? Seharusnya kan orang luar, ini orang dalam disuruh ngisi. Ya, oke, baik. Next bang. Oh, ini sini nggak musik. Nih laki-laki perempuan. Anak laki-laki mesti dilatih sifat kepemimpinan dalam diri mereka. Dekatkan mereka dengan masjid, lebih gerak kerja yang layak, outdoor dan berpanas-panasan. Jadi kalau anak laki-laki hobi selonjoran di kamar, usir, keluar nak, keluar. Kalau sekarang ini kan kita khawatir kalau anak kita di dalam rumah. Kalau dulu orang tua khawatir kalau kita keluar rumah. Terbalik zaman sekarang. Suruh mereka ikut kegiatan outdoor, berpanas-panasan, karena mereka ada pemimpin ke depannya. Latih mereka untuk menjadi imam, sholat berjamaah. Ajarkan ilmu yang patut diketahui oleh seorang laki-laki seperti membaiki pipa, itu tipe ya, bukan pipe tapi pipa. Membaiki pipa yang rusak, memotong rumput, berkebun, bertukang kayu, membaiki alat elektrik, membaiki motor dan sebagainya. Itu mesti diajarin. Kalau anak ibu ngotak-ngatik motor, selagi motornya nggak rusak, lanjutkan. Yang khawatir itu kayak tikus baikin labu. Tahu tikus bikin labu ya? Bukannya baik malah rusak, tapi nggak apa-apa. Itu untuk melatih mereka. Terus jauhi anak-anak laki-laki itu permainan anak perempuan. Main mangkok-mangkok, main boneka, jauhin. Takutnya nanti kemayu. Ngeri kan kalau anak jadi kemayu? Mama, wah, tabok. Jangan. Laki-laki terus gentle. Karena kalau udah kemayu agak berat kita untuk mengubahnya. Kita dulu ada, anak kita agak kemayu sedikit, kita latih mereka, masukkan ke camp militer supaya jadi maco. Kumpulkan dengan laki-laki agak berandal dikit supaya jadi maco. Betul, jadi maco dia di SMA. Tapi ketika keluar SMA, ketemu lagi dengan yang peminim, jadi peminim nih. Ngeri kita ngelihatnya, dia fotonya gini-gini. Waduh ya Allah, nggak enak kita lihatnya. Makanya laki-laki mesti dilatih. Ajak mereka gotong royong. Kalau misalkan ayah lagi ronda, ajak anak laki-lakinya ikut ronda, agar dia merasakan untuk melindungi, mengayomi. Kalau ayah hobi mancing, ajak dia mancing. Jadi ibu, kalau ayahnya mancing, gak usah dikomentarin, ikhlaskan dia mancing, tapi bawa anak bilang, dengan sendirian. Kalau mancing, kalau dia naik motor dan lain, ajakin. Kalau perlu bikin paspor, suruh mereka umroh sendiri, umroh mandiri maksudnya, belajar. Atau kalau bisa suruh mereka keluar negeri. Orang Padang kan sering anak laki suruh merantau. Supaya apa? Supaya kuat jadi pemimpin itu. Jangan terlalu diketek emaknya. Dikit-dikit emak, sayang nanti abang susah, sayangin. Enggak, tidak melatih mereka untuk mandiri. Bebasin mereka, laki-laki. Berbanding terbalik dengan perempuan. Didik anak perempuan untuk menutup aurat sejak kecil. Jangan memakai pakaian lelaki. Nanti itu jadi tomboy. Galakan mereka membuat kerja dalam rumah berbanding dengan anak laki-laki. Kalau laki-laki itu di luar rumah, kalau perempuan dalam rumah, gosok, cuci baju, dan lain hal, merapikan kamar tidurnya. Terus belikan alat permainan perempuan, jangan robot dengan pistol, apalagi mobil-mobilan. Kita kan karena kebalik kan, anak kita kasih mobil-mobilan, pistol pada anak perempuan. Latih mereka untuk bersopan santun, lemah lembut, bukan bicara yang kasar. Terangkan kepada mereka tentang haid, nifas. Ini anak laki-laki, anak perempuan yang mesti kita ajarkan. Apalagi mereka sudah masuk bangku SMP, nanti juga masuk bangku SMA. Makanya ya Bunda, tadi nonton videonya kan, Neforia, kegiatan yang dilakukan oleh anak SMA, itu panitianya anak SMA. Panitia itu mereka, bukan guru. Panitia mereka, nyari duit mereka, ngatur acara mereka, ngundang acara mereka, semuanya mereka. Gurunya duduk santai, tapi ngawasin dari jauh kalau nanti ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Tapi selebihnya itu mereka sendiri yang ngatur. Supaya apa? Supaya mereka mandiri. Kata-kata kita pengen anak kita itu menjadi pemimpin, jadi tahu bagaimana mengurus sebuah kegiatan. Itu di sekolah, di rumah juga sama. Apa yang Bunda lakukan? Next, Bang. Sudah setengah.
11 ya. Pengasuhan yang baik bagi anak adalah tentang memberikan cinta, perhatian, dan perbatasan yang jelas kepada anak-anak kita. Masih banyak bunda materinya, nanti akan kita lanjutkan ketika ayah bunda sudah bergabung di Nurul Ilmi di materi-materi parenting berikutnya. Syukur jazakallah, kalaupun ada hal yang salah, ada hal yang kurang pas dalam penyampaian, kita mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan sebuah kebaikan bagi kita. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum saya turun dari panggung ini, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Ala kulli niat wa niyatun shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha menggenggam hati setiap hamba-hambanya, di waktu duha ini ya Allah kami mengadakan tangan kami memohon ampunan-Mu ya Rabb. Jikalau sekiranya kami selaku orang tua kurang bisa mendidik anak-anak kami dengan cara yang baik, hari ini anak kami sudah pengen masuki bangku SMP dan SMA ya Rabb. Kami ikhlas, kami pasrah, berserah kepadamu ya Allah. Kami sadar kami masih kurang ilmunya. Kami sadar kami masih banyak yang kurang pas dalam mendidik anak-anak kami. Untuk itu ya Allah, jaga anak-anak kami ya Rabb. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Rabb. Jaga mereka ya Allah. Dan ampuni kami ya Allah kalau sekiranya kami banyak berbuat kurang baik dalam mendidik mereka. Bimbing kami kepada jalan yang Kau ridhoi, jalan yang Kau beri rahmat, jalan yang Kau beri nikmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan segala pinta kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.